izinnya dan ridhonya, maka kelompok kecil kami atau grup kecil kami akhirnya bisa tampil perdana untuk saat ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada saat ini kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk adapun untuk materi yang akan kita share, sebenarnya kita sharing tadi atau Week 5 sudah mengetahui tentang e-learning itu seperti apa. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Eka, yang mana ini sangat berkaitan, sangat up to date dengan pembelajaran pada saat ini kita yang berbasis teknologi, dan tidak bisa dipungkiri kita tidak bisa menjauh dari teknologi. Teknologi selalu up to date, update setiap waktu, dan mau tidak mau kita harus berinovasi dan mengikuti keupdatean teknologi itu, termasuk di dalam pembelajaran. Nah, baik Bapak Ibu, karena Bu Ois, harusnya Bu Ois sebagai moderator, mungkin saya ambil alih dulu Bu Ois. Terkendala dengan sinyal, berikut saya informasikan untuk kurikulumnya Pak Eka. Ini Pak Eka Hidayat ini, beliau kebetulan bertugas di SMK Yasti di saat, dan beliau mengampu sebagai guru TIK. Artinya ini nanti kita akan mendapatkan ilmu dari pakarnya langsung yang sudah expert. Beliau akan berbagi dan sharing mengenai e-learning. Mangga Pak Eka, saya persilahkan. Uh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala hari ini di Pak Eka, suaranya belum terdengar loh. Kalau di saya kenapa ya? Apa mungkin di yang lain sudah terdengar? Kalau di saya belum Pak Eka. belum ya. Oh, sekarang sudah. Sekarang ada. Baik, kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum ulang. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya hari ini room kita perdana tampil dengan host yang cantik, dan itu apa yang gemes-gemes itu Bu Uis sebagai moderatornya, mudah-mudahan bisa join cepat. Eh, saya ucapkan terima kasih kepada para partisipan yang sudah masuk. Ada Bu Iklima, ada akunnya Pak Ojid 72, dan Pak Septian Maulana. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan saat ini singkat, padat, dan bisa menjadi alur diskusi bersama yang akan lanjutkan nanti di sesi pemateri berikutnya tentang e-learning konsep. Izinkan saya men-share materi tentang e-learning konsep ini. Baik, bicara soal e-learning adalah salah satu metode pembelajaran yang mutlak memanfaatkan TIK. Akan tetapi harus juga kita pahami bersama istilah e-learning yang sudah sering kita dengar adalah istilah daring dalam jaringan. Kontekstualnya apa itu harus menggunakan internet ataupun intranet. Akan tetapi jelas yang menjadi inti dari e-learning adalah student center, di mana yang mutlak kita harus genjot pembiasaan itu adalah si siswa yang dibantu oleh si guru itu sendiri yang sudah benar-benar melek IT. Pendekatan yang pertama berkaitan dengan e-learning ini, kita dekatkan seberapa besar sih hasil survei APJII berkaitan dengan infrastruktur yang sudah dibuat di Indonesia. Kita mulai saja dari slide yaitu tentang penetrasi dan profil perilaku pengguna internet Indonesia di tahun 2018. Ini hasil survei APJII, yakni Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Nah, ternyata dari hasil survei penetrasi pengguna internet itu besar, Bu. Pak, sampai 171,17 juta jiwa dari data populasi Indonesia 264,16 juta orang. Berarti otomatis semua itu sudah tahu internet, tidak dibilang tidak tahu internet.
Berikutnya, para pengguna internet, penetrasi internet, presentasi pertumbuhan pengguna 1 tahun, pertumbuhan pengguna internet, sampai jumlah penduduk juga sudah kita dapatkan. Ini per tahun 2018, lumayan luar biasa. Dari 27.916.716 sampai akhirnya kita lihat proyeksi dari BPS, pengguna internet itu sampai 264.169.600. Ini pemetaannya hasil survei infografis, ternyata tetap paling besar itu di Pulau Jawa, 55,7%. Nah, pengguna internet di setiap provinsi, wilayah Bali dan Nusa Tenggara, dari jumlah penduduk di setiap provinsi ada lumayan besar. Ya saja yang warna merah ada pengguna internet dan tidak pengguna internet. Lalu penetrasi internet Indonesia berdasarkan urban dan rural, ada pengguna internet dan bukan pengguna internet, ternyata banyak. Yang lebih banyak adalah pengguna internet. Berdasarkan umur pengguna internet itu paling besar itu ada di rentan usia 15 sampai 19 tahun. Itu usia masa-masa siswa produktif dan sudah mengenal dan diizinkan oleh orang tuanya memegang handphone dan gadgetnya untuk memakai internet. Cuman sayang, internetnya itu digunakan hanya untuk membuat dirinya asik saja. Karena konten-konten yang kita berikan sebagai guru dan dalam ruang lingkup kelasnya belum membuat menarik bagi mereka. Dan ini jadi pemikiran bersama. Berdasarkan pekerjaan, ternyata wirausaha sudah mutlak pengguna internet, guru, online shop, sampai ada rank paling bawah, itu juga sudah pengguna internet. Presentasinya cukup tinggi. Ini berdasarkan pekerjaan. Nah, sampai ya. Suaranya terputus-putus Pak Eka, barusan tidak ada suaranya. Oh gitu. Baik, ini terdengar nggak? Halo? Masih terputus Pak Eka. Masih Iya, terputus. Masih terputus. Halo. Tes. Ada? Jadi timbul tenggelam. Dari tadi memang timbul tenggelam sih suara Pak Eka. Oh gitu. Masih belum ada suaranya Pak Eka. Masih ada suaranya? Ada nggak? Ada? Halo? Halo, ada? Ibu izin? Ada. Baik. Ya. Baik. Ya, ada. Kita lanjutkan. Nah, ini luar biasa presentasi dari hasil survei APJII tentang penggunaan internet. Terus Masih nggak muncul lagi Pak Eka. halo, ada. Pak Eka sih ya. Ada. Ada. Di sini di sini. Muncul. Oh, di sini sinyalnya baik kok. Oh, Apa ya sinyalnya belum baik? baik. Nggak apa-apa, kita lanjutkan. Iya. Kita lanjutkan ya. Ini kita buka dulu tentang pengguna internet dulu ya, Bapak Ibu. Jadi kita akan paham, jangan tiba-tiba nanti di lapangan kita ada istilah mewajibkan pakai daring, tapi ternyata infrastruktur di daerah kita dan si penggunanya masih rendah. Nah, hampir semua pengguna terbaik di Indonesia itu adalah sosial media, sampai 19,1%. Konten hiburan, halo, ya. Mungkin mic-nya Pak atau headsetnya, kata dari chat dari sini, mungkin mic atau headsetnya bermasalah tidak Pak Eka? Tidak, saya coba lepas dulu aja deh. Oh, siap. Coba terdengar nggak sekarang? Baik, kalau gitu. Oke. Siap. Nah, ini luar biasa. Jadi si pengguna internet saat ini itu lebih asik dengan sosial media dibanding konten pembelajaran. Nah, berarti ini daya dorong kita sebagai guru harus benar siap-siap dan menyiapkan. Kalau memang ini akan dibiasakan dalam jaringan, maka kita harus juga mengenal infrastruktur di lapangan, serta kemana kita akan arahkan siswa kita untuk menikmati internet itu dengan baik dan sehat. Kedengaran ya, Bu? Baik. Nah, ini e-learning. E-learning itu sendiri dilihat dari evolusi teknologi pendidikan, impact-nya seperti ini. Luar biasa. Ternyata pendidikan saat itu dari mulai kita mutlak menggunakan kertas ya, dari bahan kayu yang diserut, lalu media televisi, phone, sampai akhirnya internet.
Buku-buku dan jurnal telah banyak muncul di internet. Hal ini terjadi berkat penemuan sumber-sumber elektronik. Jadi sekarang gaya anak itu daripada harus mendengar gurunya berceramah, dia lebih baik kita arahkan, coba baca link URL ini, lalu kita baca sama-sama dan telaah sama-sama. Jadinya kita fokuskan kepada student center dan kita bisa membimbing mereka dengan arahan yang sudah disiapkan. Dengan e-learning itu perkembangannya berbasis web pastinya, karena mereka sudah available bicara web. Itu biasanya itu web itu kita bilang yang dimulai dengan www gitu. Jadi kalau www.google.com berarti website Google. Begitupun e-learning kita siapkan www. Misalkan smk.elearning.smk.com. Nah, seperti itu. E-learning juga adalah teknologi yang mensupport kegiatan belajar mengajar. Jadi di sana di dalamnya sudah jelas ada peran kita sebagai guru, ada peran siswa, ada peran orang tua, ada apa saja yang dilakukan dalam proses pembelajaran kita harus siapkan pada konsep e-learning ini. E-learning juga mampu menjembatani jurang pemisah antar guru dan murid dalam berbagai hal. Perintah berbasis komputer telah berkembang dari penggunaan CD-ROM menuju internet dan kemudian instruksi berbasis jaringan berbasis website. Nah, pada sebuah lingkungan pembelajaran multimedia online, apa sih yang disiapkan? Pertama ya, kita harus serta-merta menyiapkan kegiatan belajar mengajar adalah satu guru, satu siswa. Baru kita ajak untuk banyak siswa. Lebih banyak berinteraktivitas, berpusat pada siswa, memonitor siswa dan sistem penilaian. Student center, ini disebut dengan berpusat pada siswa. Sudah kita jelaskan di awal, pada di lingkungan pembelajaran yang memang benar-benar berpusat pada siswa, maka siswa harus memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sendiri, dan kebutuhan siswa adalah fokus dari program ini. Tools, yaitu alat apa saja pada e-learning. Jangan sampai nanti kita memilih media pembelajaran online, tapi toolsnya itu mengurangi dari konsep e-learningnya. Gitu. Nanti kita bahas di slide berikutnya macam-macam macam-macam e-learning yang mungkin bisa Bapak Ibu setup di server sekolahnya masing-masing. Lalu di e-learning itu kita bisa memonitor siswa, jelas sekali. Kalau siswanya juga rajin memanfaatkan konten digital e-learning, kenapa gurunya juga tidak rajin? Karena tugas guru di sini adalah memonitor pekerjaan siswa. Berikan apresiasi. Kalau misalkan kita ingin mengajak anak didik kita itu terbiasa dengan internet yang sehat dan baik, kita pun harus berani memberikan informasi, memberikan reward melalui URL yang seharusnya anak ini lakukan, anak ini klik gitu. Sistem penilaiannya jelas. Sistem penilaiannya peserta didik ditempatkan dalam patokan kemampuan yang mewakili berbagai skor. Artinya skornya bisa kita rank, kita bisa susun, kita bisa tentukan. Ini mencerminkan kinerja siswa secara individu dalam bentuk tingkat pencapaiannya tertentu dalam hubungan dengan seluruh kelompok siswa. Tidak lain, dalam konsep e-learning jelas, penilaian itu akan didapat saat dia memiliki akun pribadi masing-masing, akun grup. Itu sangat dimudahkan dalam pengelolaannya. Nah, e-learning mutlak biasanya sudah web-based learning, jadi berbasis web. Karena di web ini kita bisa kembangkan di beberapa konten yang menarik. Karena anak itu lebih mula respect ke internet itu kalau sudah ada gambar atau video yang menarik hingga anak ini mutlak selalu ingin mengklik URL ini. Tidak lagi seperti teknologi yang sebelumnya yang hanya dengan menggunakan media disk, copy paste, ya kan, dan lainnya. Ini kita tinggal kasih tampilan video yang menarik, lalu dia klik, lalu dia bisa download, akhirnya dia bisa menonton dan mengulang-ulang konten learningnya saat dia tidak paham di dalam pembelajaran langsungnya. Pembelajaran online berkaitan dengan konten yang mudah diakses di internet komputer. Konten bisa ada di web atau internet atau hanya diinstal pada CD-ROM atau hard disk komputer. Jadi apa itu e-learning? Jadi e-learning itu
kita jelaskan dari mulai hurufnya tuh E, yakni elektronik. Karena perkembangan E di sini sudah luar biasa di Indonesia. Dari mulai saja kita coba jelaskan e-learning, lalu ada e-toll, ada e-pay, dan EE yang lainnya, e-government dan sebagainya. Jadi basisnya E itu adalah elektronik. Pelopor e-learning adalah Bernard Laskin 2001 sebagai menarik, energik, antusias, emosional, panjang, dan mendidik. Diberi identik, e-learning adalah pembelajaran berbasis internet. Dan ini adalah gudangnya rumah pendidikan, informasi, komunikasi, pelatihan, pengetahuan, dan pengolahan kinerja. Keuntungan e-learning, jelas nyaman, bisa sesuai permintaan. Pembelajaran pribadi bisa serba cepat, fleksibel. Tapi itu semua dasarnya bila infrastruktur di daerah kita baik dan sudah terakomodir semua. Keuntungan e-learning, kaya akan media. Medianya bisa kita ambil di mana-mana saja. Bila link A, link B, link C. Lebih mudah dipahami dan lebih menarik, jelas. Ya itulah seharusnya kita seperti hanya kita ingin mengajar di kelas, berarti mulai cara kita memberikan informasi itu lebih harus membuat mereka itu menarik dan masuk ke dalam dunia kita saat mengajar. Bisa diulang-ulang, bisa di-pause, bisa kapan saja. Lebih mudah, pekerjaan administrasinya yang kurang, pengerjaannya yang lebih tepat. Keuntungan e-learning sendiri adalah kontrol konten secara terpusat. Kualitas konten yang sama untuk semua, kualitas pendidikan yang sama untuk semua. Artinya apa? Di sini berkaitan dengan nanti konten yang kita akan berikan. Kontennya bisa diulang-ulang, terpusat, karena kita mengetahui konten yang sudah kita share itu harus sudah diberikan kepada beberapa kelompok, misalkan. Lalu kualitas kontennya akan sama. Si A akan menerima konten dari saya begini, si B begini, C begini, D begini. Tinggal kita yang harus rajin memonitor dan mengupdate konten tersebut. Bicara metode, ada sinkronous dan asinkronous. Pembelajaran e-learning juga. Apa sih yang membedakan antara sinkronous dan asinkronous? Nanti kita jelaskan bahwa pembelajaran sinkronous, belajar dan mengajar berlangsung secara real time. Sementara pelatih dan peserta didik terpisah secara fisik atau sama lain, atau flash. Contohnya, mendengarkan siaran radio langsung, menonton siaran televisi, video konferensi itu bagian daripada pembelajaran sinkronous. Ada internet, ada kuliah online. Itu contoh dari synchronous learning. Sedangkan asynchronous learning adalah sebuah karakteristik untuk pembelajaran bahwa guru menyiapkan materi pembelajaran sebelum kelas berlangsung. Pelajar bebas memutuskan kapan dia ingin belajar di kelas tersebut. Jadi bentuknya rekaman. Rekaman video, rekaman audio, pendampingan tanya jawab, atau membaca pesan email. Itu contohnya. Nah, ini kalau kita buat tabelnya, synchronous learning, ada telepon, screen sharing, chat, desktop conferencing, online seminar. Kalau asynchronous ada fax, email yang bisa bacanya tidak harus itu, mungkin jeda 5 atau 10 menit atau jam. Ada news group, ada CBT, computer based training, itu yang disiapkan. Quick reference guide juga sama. Kewajiban guru di sini apa? Ya jelas, ini udah nggak perlu kita bahas sebagai kita ini menjadi kewajiban kita bersama lah. Nah, bagaimana membangun budaya e-learning? Kita dari sisi siswa saja. Jadi ada 3 di sini yang berperan. Pertama dimulai dari siswa. Siswa mengarahkan sendiri, memotivasi sendiri, mengatur sendiri, dan pembelajar sepanjang hayat. Kalau guru mengembangkan pengetahuan keterampilannya, memahami pembelajaran dan kebutuhannya. Dan jangan lupa, kalau bicara e-learning dan terpusat, maka kita butuh peran yang namanya administrator. Administrator itu menciptakan lingkungan pembelajaran, menyediakan infrastruktur ICT-nya, sumber daya bagi pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kita harus juga punya adminnya yang menguasai konsep e-learning ini. Apalagi kalau e-learningnya kita akan set up di server sekolahnya masing-masing. Ini yang membedakan ya, pendekatan tradisional dan e-learning. Dari mulai classroom, dari konten, dan personalization. Lihat, lumayan. Kalau zaman sekarang itu lebih senang daripada limited, pasti lebih milih paket unlimited. Nah, unlimited itu ada di e-learning.
Jadi mau kapan saja, anytime, anywhere. Kan kalau limited, wah semua agak terbatas. Kayak dengan e-learning bebas. Ada synchronous, asynchronous communication itu berbanding dengan collaboration. Personalisasinya one learning path, sedangkan di sini learning path and pace determined by learner. Jadi semua student center. Masalahnya muncul, yaitu pertama jarak, ukuran audiens, dan di luar jam kerja. Nah ini kadang-kadang yang tidak kita kadang mulai tidak sadari saat berbeda dalam jaringan di kantor sama dalam jaringan di rumah. Bila dalam jaringan di kantor mungkin kita ada pengawas dan diawasi ruang lingkup kerja kita. Tapi kalau di rumah maka toleransi itu penting. Makanya contoh saja pembelajaran daring ini kita harus siapkan bila kita akan buka pukul 10.30 maka 30 menit sebelumnya semua pemandu sudah disiapkan 30 sebelumnya. Begitupun si partisipan harus diajak 30 menit sebelumnya atau diingatkan 1 hari sebelumnya. Begitu. Karena jelas rasanya walaupun kita anywhere, anytime, kapanpun, dimanapun, tapi tetap masalah waktu, beda tempat itu bagian daripada masalah bila kita menggunakan dalam jaringan. Ya, kita lewat saja. Yang ini kita lewat saja. Ini dampaknya pada proses pembelajaran e-learning kita baca bersama. Ya. Nah, e-learning tools. Kita cek apakah Bapak Ibu di sekolah sudah menggunakan e-learning di sekolahnya, maka kita cek tool apa saja sih yang mutlak harus ada di e-learning. Pertama, audio chat. Nah, ada nggak? Kalau ada berarti tolong aktifkan. Buat apa? Ruang lingkupnya buat synchronous communication, communication with student, communication with parent, more student participate, dan collaborative learning. Itu fungsi dari audio chat. Ada online forum. Di sini harus diaktifkan forum online-nya. Buat apa? Buat diskusi asinkron. Guru dapat membuat grup diskusi, memposting pertanyaan dan meminta siswa untuk berkomentar. Siswa dapat memposting komentar mereka, dapat mendorong partisipasi masyarakat, pembelajaran kolaboratif dapat dipupuk. Artinya forum online juga harus tetap ditampilkan. Jangan sampai ditiadakan. Cek lagi, e-learning tool adalah web. Nah, maka otomatis dong, guru juga harus available minimal bisa membuat web pribadinya masing-masing. Agar apa? Jadi konten yang sudah disiapkan, di-upload, kita simpan, dan ketika menggunakan e-learning, kita tinggal tarik konten dari web pribadi kita, yang semula tidak banyak dikunjungi, karena kita tempelkan di e-learning, maka website pribadi kita bisa dikunjungi. Agar apa? Ya berbagi sumber daya, karena namanya konten pasti didukung oleh gambar, audio, simulasi, dan multimedia. Lalu e-learning tool berikutnya adalah video conference. Video conference juga harus ditempel di bagian daripada e-learning ini. Agar apa? Selain mereka bisa berkomentar melalui kolom chat, maka kita pun sewaktu-waktu kita bisa melakukan interaktif langsung tatap muka dengan anak walaupun jarak yang terpisah. Ada seperti ini. Lalu ada LMS. Nah, Learning Management System adalah salah satu sistem yang memanage bagaimana proses pembelajaran. Seperti halnya e-learning ini. Istilah dalam metodenya, LMS adalah produknya. Seperti apa sih produk LMS tersebut? Seperti yang yang pernah kita lakukan bersama. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah Google Classroom. Itu LMS online milik Google. Juga ada Moodle ataupun yang lainnya. Pasti di sana intinya sudah ada manajemen of content, tracking student, administratif fitur, ada email, forum, sampai reporting. Bahkan kita bisa melakukan demo of multimedia learning system. Sehingga kompleksitas pembelajaran untuk di e-learning ini
cukup untuk kita bisa eksplorasi keterampilan kita sebagai guru dan anak pun dipancing peminatannya untuk mengikuti e-learning yang sudah kita buat. Nah, Bapak Ibu, aplikasi learning yang open source ini maksudnya adalah open source inilah yang bebas dan bisa Bapak Ibu konsumtif untuk bisa di setup di servernya masing-masing di sekolah bila diinginkan. Jadi nggak usah terus kita menggunakan fasilitas yang beredar, mungkin itu mudah, tapi kita pun bisa kita customize sesuai kebutuhan tempat kerja kita di sekolah, ya, dan di perguruan tinggi ataupun lainnya. Contoh saja ini Moodle. Tampilannya seperti ini. Lalu ada Evron. Lalu ada Dokeos, ada Clarorin, ada Ilyas Learning Management. Adapun keunggulan e-learning, mari kita simak bersama konten ini. Keunggulannya mengurangi biaya dan waktu perjalanan ke dan dari sekolah itu biasa soal operasional. Tapi tetap saja Ibu ya, masalah yang nomor 2 ini kita digunakan buat beli kuota dan sebagainya. Pekerjaan kelas dan jadwal sekitar pekerjaan pribadi dan profesional. Fleksibel. Kita bisa buat modul pembelajarannya lebih terstruktur dan rapih dibanding kita buat modul pembelajaran by paper. Hanya diisi, disimpan di atas meja, bahkan kita tidak bisa ngetrace modul ini sudah dibagikan atau belum. Kalau di sini sudah enak, Ibu bikin modul tinggal Ibu share. Stylish ya. Bapak Ibu bisa memilih bagaimana cara gaya belajar, gaya mengajar Ibu disesuaikan dengan gaya belajar ampuh siswa kita. Perkembangan pengetahuan komputer dan internet yang dapat ditransfer ke aspek lain, berhasil menyelesaikan kursus online atau berbasis komputer, membangun pengetahuan diri dan percaya diri, dan mendorong siswa untuk mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka. Kekurangannya, ya kita harus agak sedikit bawel, karena pelajar yang tidak termotivasi atau mereka yang memiliki kebiasaan belajar yang buruk mungkin akan benar-benar tertinggal. Yang kedua, kurangnya struktur dan rutinitas yang akrab mungkin perlu dilakukan biasanya. Ya biasanya kalau kita buka handphone, yang pertama kita klik adalah YouTube atau Facebook, karena ada konsep e-learning yang kita buat, maka kita arahkan klik link ini. Ya kalau dia sudah mulai akrab atas dorongan guru, Bapak Ibu gurunya, pasti siswa kita mengikuti. Siswa mungkin merasa terisolasi atau ketinggalan interaksi sosial, jelas. Karena kalau misal ini salah satu jelas rasanya ya, kalau memang anak terus berhadapan dengan komputer, laptop atau gadget pribadinya, interaksi sosial akan terganggu. Cuman kita yang punya peran di sini harus serta-merta membuat jadwal yang lebih efektif, agar mereka pun tidak harus meninggalkan interaksi sosialnya. Instruktur mungkin tidak selalu tersedia sesuai permintaan, betul. Jadi instrukturnya harus banyak, jangan satu, gitu, agar bisa terbagi-bagi jadwal kapan mengisi materi sesuai permintaan peserta. Koneksi yang lambat atau tidak dapat diandalkan bisa membuat frustasi, betul ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah disalah dengar koneksi internetnya loading, wah sudahlah. Pasti istilahnya, aduh udahlah kita mah sudah tidak available dengan daring seperti ini, padahal itu adalah daya dorong kita harus benar-benar segala sesuatu itu harus disiapkan dari sebelumnya. Mengelola perangkat lunak dan beberapa kursus seperti kursus praktek langsung dapat dilakukan. Nah, saya kutip tentang e-learning blended mode. Kapur dan papan sudah lama menguasai ruang kelas. Itu tidak akan dihilangkan dan kurang menekankan. Tapi digital interaktif, perbedaannya adalah lebih banyak penekanan untuk bisa mengetahui, belajar sesuai permintaan, dan interaktif. Nah, maka kesimpulannya adalah e-learning ini bukan secangkir halaman web. Ini adalah pembelajaran yang kompleks. Bila Bapak Ibu terus eksplor keterampilannya tentang pemahaman e-learning ini. Kita membutuhkan pengolahan secara profesional untuk menciptakannya materi pembelajaran yang berkualitas. Makanya selain kita yang sebagai operator, kita juga harus didampingi oleh administrator. Kita membutuhkan sistem LMS profesional
yaitu terintegrasi dengan semua standar terkait e-learning. LMS operasional itu bisa kita cari yang bersifat open source ataupun komersial. Tinggal Bapak Ibu pilih. Nanti kita akan bahas di materi berikutnya tentang salah satu online learning menggunakan LMS yang sudah ramai dipergunakan di lingkungan sekolah, apalagi menyikapi adanya WFH ini. Membutuhkan pembiayaan, jelas. Tidak semuanya gratis. Ada yang komersial agar kita mendapatkan tool-tool e-learning yang kompleks. Yang pasti adalah dan selalu optimis dalam penerapan e-learning. Demikian materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita diskusi dengan menggunakan question and answer-nya di dalam menu chat. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Tuh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, menambahkan bahwa materi ini sebagai materi pembuka tentang konsep e-learning. Nanti insya Allah untuk materi yang kedua kita akan langsung implementasi bagaimana konsep e-learning menggunakan Google Classroom beserta bagaimana mengeksekusi agar kontennya lebih menarik dan bisa memberikan informasi kepada siswa bisa tetap terjaring dalam pembelajaran yang aktif, menarik menggunakan learning management system. Siap. Ya.